Oke, tadi terputus. Kita lanjutkan lagi live-nya sama Bu Ami. Mohon maaf ya, terputus tadi. Ternyata waktunya sudah 1 jam, sebel deh. Jadi ternyata kalau udah 1 jam langsung mati. Sebentar ya Bu Ami. Ntar saya ketik dulu nih produk biar kita bisa panjang. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Untuk tadi yang sudah gabung lagi karena saya belum mengumumkan siapa sebetulnya pemenang untuk obrolan kita sore hari ini di Ngobrol Yuk bersama BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bersama Bu Siti Aminah. Tadi udah ngobrol seru banget dan saya sebenarnya masih pengen banget ngobrol sama beliau dan kita akan ambil konklusi sore hari ini, oke? Sama sebentar ya. Oke. Terima kasih loh buat yang sudah gabung tadi. Boleh gak? Tuh kan bener ya Bu, langsung putus langsung gitu. Langsung mati. Oke, gimana Bu Ami? Silahkan Bu, kita lanjut lagi Bu. Sebagai scrap lover, sebagai konsumen tadi harus cerdas. Pertama, bila ingin membeli produk, carinya yang sudah ada label halal. Bila produk yang disukai itu tidak ada label halal, lebih baik ditinggalkan, karena kita lebih baik tinggalkan yang ragu-ragu. Itu juga nanti mengaruhi tubuh kita bila kita memakan produk-produk yang tadi ada istilahnya subhat ya, atau ragu. Itu jadi untuk bagi di sini kalau ada pelaku usaha, ada produsen, silakan segera daftar halal ke BPJPH. Tinggal dapat kontak-kontak yang ada di beberapa media, silakan. Nanti akan saya berikan kontaknya bagi pelaku usaha. Bapak Ibu juga bisa ke nomor saya juga. Tapi lebih enak nanti langsung ke bagian yang memang khusus ada. Mungkin dicatat ya Bu Temi ya. Iya, boleh. Layanan sertifikasi halal, ada WhatsApp-nya. Iya. WhatsApp-nya yang pernah saya kasih ke Bu Temi deh. Iya, sudah ada. Oke, nanti saya bacakan di akhir juga ya Bu. Nanti dibacakan, nanti bisa tanya-tanya. Kalau ingin ada yang pertama yang kurang jelas, silakan tanya. Itu aja Bu Temi, makasih. Oke, wah, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen saya sampaikan sama Bu Ami. Dan yang pasti sore hari ini kita jadi punya banyak insight. Seperti yang tadi kita sudah obrolin gitu ya Bu Ami, bahwa ternyata kenapa mungkin banyak orang yang ribet, ngapain sih urus sertifikat halal gitu. Kalau dari agama yang kita yakini di Islam, sebenarnya halal ini udah bukan tawar-menawar lagi. Jadi memang sudah diharuskan, seperti tadi saya sempat bacakan di awal di Al-Quran sudah dituliskan kita harus mengkonsumsi yang halal dan baik gitu ya, supaya doa-doa kita juga diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga cari berkahnya, baru yang lain-lainnya. Dan ini juga ternyata prosesnya cukup panjang supaya ya betul-betul valid yang disertifikasi halal ini, karena pertanggungjawabannya bukan hanya dunia tapi juga akhirat, begitu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sehat-sehat semua. Jangan bosan ya Bu kalau saya WhatsApp lagi. Silakan Mbak Temi, dengan senang hati kita ngobrol lewat Instagram. Siap. Terima kasih Scrap Lover ya. Salam kenal. Sampai jumpa. Bila ada pertanyaan silakan ajukan ke Scrap Media ya, ke Mbak Temi. Kita bincang-bincang lagi di lain waktu. Makasih ya. Baik. Iya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah udah tadi ya udah kepotong, tapi sebenarnya ini ngobrolnya banyak nih, saya bacain ya. Kalau teman-teman pengusaha lokal yang pengen sekali produknya bisa tersertifikasi halal, pastikan dulu Anda yakin bahwa secara proses itu betul-betul halal. Jadi kalau pakaian misalnya memang skalanya besar, Anda yakin betul bahwa pewarnaannya juga baik, halal gitu ya, tidak mengandung hewani yang tadi disebutkan juga sama Bu Ami. Oke. Nah, kalau teman-teman mau mengakses informasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, boleh dicatat ya. Ini saya ketik deh di sini. Sebentar.
Layanan sertifikasi halalnya di sini nih, di 0811, satunya 4 kali ya, 1111 71019. Nah, ini saya ketik di situ ya. Nah, itu dia 0811 71019, atau kalau mau cek aja di Instagramnya @halal.indonesia. Nanti bisa langsung DM direct message ke sana kalau misalnya membutuhkan informasi, atau mau cek di websitenya juga boleh di www.halal.go.id. Oke, nah itu dia informasinya. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk produsen. Karena seperti yang saya bilang tadi, tentang halal ini bukanlah pilihan kalau buat kita umat Islam ya. Ini merupakan apa namanya, ya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat apa namanya Al-Imran. Tadi juga sudah Al-Baqarah juga tadi sudah disebutkan gitu ya, bahwa memang kita harus mengkonsumsi. Al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa kita haruslah makan dan minum dari yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kalau nggak yakin atau tadi ada keraguan-raguan subhat, lebih baik ditinggalkan saja. Tapi kalau Anda yakin, karena memang tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif, haram, tidak ada kandungan-kandungan hewaninya yang memang tidak halal gitu ya, baru boleh dilakukan. Terima kasih untuk yang sudah bertanya juga. Cuman sayang tadi nggak semuanya join lagi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga ke saya. Tadi dari sebenarnya tadi lupa saya bacain tentang vaksin corona. Mudah-mudahan Ibu masih nonton juga nih Bu Ami ya. Bu Ami, kami titip sekali ketika ada vaksin corona datang ke sini gitu ya, untuk bisa diedarkan untuk masyarakat Indonesia. Semoga itu juga sudah tersertifikasi halal dengan baik. Apalagi misalnya vaksin tersebut datangnya dari luar negeri, kemudian dipasarkan di Indonesia. Kadang-kadang kita sebagai konsumen juga kalau udah nyampe ke dokter kan agak segan juga ya nanya, masa dok itu halal nggak ya gitu, kayaknya agak gimana gitu, kayak disangka ini pasien agak gimana gitu. Tapi sebetulnya itu adalah hak kita sebagai konsumen untuk bisa bertanya kepada dokter yang memang memberikan vaksin tersebut. Jadi kita titipkan kepada yang apa namanya, memegang pemangku jabatan gitu ya. Di sini ada BPJPH, ada MUI, semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih untuk DS Nauti, kemudian juga tadi ada Indonesia.nes99 juga, selamat. Nanti Anda boleh DM ke Scarf Media untuk mendapatkan ini Wardah ya, hand sanitizer. Produknya udah pasti halal, jadi teman-teman sudah bisa mendapatkannya. Oke, mumpung masih ada waktu, kayaknya saya masih pengen sapa-sapa untuk Anda semua yang sudah hadir hari ini. Kalau ada yang pengen bertanya lagi, boleh loh. Nanti saya bisa jawab dari yang sudah disampaikan oleh Bu Ami tadi tentang produk-produk halal. Nah, mungkin banyak juga gitu ya yang kadang-kadang masih ada nggak sih yang suka, aduh udah deh nggak tahu deh, yang penting enak, nggak deh kayaknya nggak apa-apa deh, makan aja kayaknya halal gitu. Nah, kata-kata kayaknya ini nih yang bikin kita jadi sebetulnya nggak tenang ya dalam melakukan sesuatu gitu. Dari banyak saya juga jadi banyak belajar, ketemu sama orang-orang yang lebih pintar, lebih berilmu, dan bertanya bahwa sebetulnya halal tadi itu banyak sekali aspeknya. Tadi mungkin saya boleh ini lagi ya, boleh review lagi. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman nih di industri makanan contohnya, jadi ingredients ini sangat penting, harus halal. Jadi ingredients ini mulai misalnya kalau teman-teman yang bergerak di industri roti contohnya, biasanya banyak apa namanya, makanan-makanan seperti roti, pastry gitu ya, yang memang nggak halal. Nggak halalnya dari mana? Ternyata tepungnya nggak halal. Kemudian juga pengembangnya nggak halal, yang bikin roti jadi mengembang, atau juga pewarnanya jadi nggak halal dan lain sebagainya. Lalu selain itu tadi ada packaging. Nah ini nih yang kadang-kadang suka lupa. Dalamnya air mineral, tapi di packagingnya jadi seperti minuman keras, atau ada gambar-gambar pornografi. Tadi sudah disampaikan sama Bu Ami.
ini juga akan menjadi sulit untuk disertifikasi halal. Atau juga nama. Nah, karena di Islam itu percaya betul bahwa nama adalah doa gitu. Jadi setiap teman-teman mau melakukan atau memiliki usaha, baiknya pilihlah nama-nama yang baik, yang menjadi doa kita supaya usaha tersebut juga baik gitu. Jadi ketika misalnya tadi disebutkan, misalnya ada rawon setan, ada bakso pocong misalnya, atau minuman apalah itu gitu ya, yang ada konotasi negatif, ternyata jadi sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal walaupun makanannya halal sebetulnya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Atau kalau di dalam kosmetik tuh biasanya gini, warnanya merah wine. Nah, ini kayak gini-gini nih, merah wine. Nah, ini jadi nggak halal. Pasti sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal. Atau dari brand ternama, misalnya Naked gitu. Karena kan ketika diartikan ke Indonesia, Naked ini ya telanjang gitu. Jadi akan sulit mendapatkan sertifikasi halal. Jadi pastikan secara penamaan juga baik supaya bisa dengan mudah mendapatkan sertifikasi halal. Oke, kemudian tadi juga kita summary-nya kalau dari industri dekoratif, misalnya pemakaian atau guna gitu ya, misalnya seperti pakaian, kemudian juga aksesoris seperti jam tangan, kulit, terus sepatu, lalu juga ada jok mobil dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan, Scarf Lover. Kalau misalnya jam tangan, kulit, nah kulitnya ini apakah sudah tersertifikasi halal atau belum? Karena siapa tahu biasanya produk-produk mahal itu yang bagus-bagus, empuk dan halus di kulit. Hati-hati loh, biasanya itu produknya adalah dari B2 gitu. Begitupun sepatu tuh. Sepatu-sepatu mahal kalau tidak ada di bawahnya tuh biasanya suka ada tanda, misalnya pig skin gitu. Berarti itu memang kulit babi. Kalau misalnya tidak ada tanda pig skin, nanti bisa ditanya. Biasanya suka ada sih kalau di kemasan sepatu itu leathernya tuh dari mana gitu. Apakah dari cow atau dari mana? Dan ini bisa dicek gitu. Begitupun juga tas. Apakah dari kulit sapi, kulit domba, atau kulit-kulit yang lain, ini juga harus diperhatikan. Karena ketika berhubungan dengan atau bersinggungan dengan sesuatu yang sifatnya binatang, itu harus disertifikasi halal. Oke. Kemudian tadi juga sudah dibahas sama Bu Ami tentang pakaian. Nah, kalau pakaian jadi nggak halalnya dari mana nih gitu, bingung juga ya. Mungkin teman-teman sempat ingat beberapa tahun lalu itu ada satu brand besar banyak mendapatkan kecaman ketika dia state bahwa hijabnya dia halal gitu. Nah, teman-teman termasuk yang mana nih? Termasuk yang menghujat atau yang mendukung? Nah, kalau misalnya teman-teman yang termasuk yang menghujat, mungkin harus direview lagi gitu. Karena ternyata pakaian itu bisa jadi nggak halal loh. Misalnya nih, tadi proses pewarnaannya, kemudian melembutkannya, itu bisa jadi nggak halal juga gitu. Jadi ketika produk tersebut sudah tersertifikasi halal, justru itu harus diapresiasi. Artinya sudah melalui proses yang cukup panjang untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Gitu. Lanjut. Tadi ada juga kita membahas tentang tadi jok mobil juga betul ya. Jadi harus disertifikasi halal kalau segala sesuatu yang bersinggungan dengan hewan. Jadi kalau misalnya ada yang berhubungan dengan hewan, kulit itu harus disertifikasi halal. Kemudian juga jasa, tadi restoran misalnya. Jadi restoran tersebut harus tersertifikasi halal supaya konsumen juga lebih tenang. Kemudian biasanya pengusahanya juga jauh lebih diuntungkan gitu karena begitu banyak orang yang datang karena sudah yakin dan tenang bahwa tempat tersebut halal dan baik. Halal itu baik, halal is good. Kalau kampanye dari BPJPH, halal is good. Well, terima kasih banyak untuk yang sudah ikutan live hari ini. Terima kasih juga tadi buat teman-teman di BPJPH yang sudah join. Insya Allah kita akan lakukan lagi ya literasi-literasi seperti ini supaya kita semakin banyak informasi yang didapatkan dan semakin tahu. Karena biasanya semakin banyak tahu, insya Allah jadi semakin baik juga untuk diri kita. Nah, terima kasih untuk yang bertanya dan selamat untuk yang tadi saya sebutkan namanya. Silahkan DM ke Instagramnya Scarf Media. Kalau teman-teman mau mendapatkan tadi ada hand sanitizer dari Wardah. Saya Temi Sumarlin pamit. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita di Ngobrol You sore hari ini. Ketemu lagi di Ngobrol You edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.